dalam kajian ini itu meminta perlindungan sebetulnya pada Allah, ya, dari jalan kehidupan, jalan pikiran, jalan perilaku, ya, yang dimurkai Allah, dan bukan juga jalan yang sesat. Nah, jalan kehidupan kita. Nah, inilah yang kita minta dilindungi. Masuk ke materi kita, menikmati hiburan terindah, berkebun pohon Qur'ani, terapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ini di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu ibarat sebuah pohon. Kalimat-kalimat yang baik terus ditanamkan seperti pohon yang baik. Makna-makna bacaan sholat itu ditanamkan dalam jiwa. Dan kita pupuk terus-menerus, dirawat, ditumbuh kembangkan. Nah, ini menjadi hiburan terindah bagi orang beriman. Karena itu Rasulullah, salat adalah hiburanku. Karena ditanam terus, ditanam, dihidupkan terus. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita membuat benih ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang sesat. Jalan apa? Jalan kehidupan. Jalan apa? Jalan perilaku. Ya, jadi jalan kehidupan kita disebut jalan itu. Jalan yang dimurkai itu artinya apa? Perilaku kita sehari-hari yang dimurkai Allah. Cara berpikir kita, perasaan kita, akhlak kita, jiwa kita, dan semuanya itulah, ya, supaya kita dilindungi Allah. Karena kita minta jalan yang lurus, jalan yang diberi nikmat, yaitu akhlak mulia, sudah kemarin, dan bukan, nah ini ditegaskan lagi, bukan jalan yang dimurkai dan sesat. Karena ujungnya yang kesini itu supaya Allah melindungi. Jadi boleh jadi kita dikasih juga jalan yang bagus, akhlak mulia, tetapi akhlak hinanya juga begitu penuh juga. Nah, karena Allah tidak melindungi misalnya. Ya, nah karena kita sombong, merasa baik, nah ternyata akhlak kita hancur-hancuran tuh. Ya, nah kita diuji segala macam, nah, tidak dilindungi oleh Allah. Nah, karena itu dalam kajian ini itu meminta perlindungan sebetulnya pada Allah, ya, dari jalan kehidupan, jalan pikiran, jalan perilaku, ya, yang dimurkai Allah, ya, dan bukan juga jalan yang sesat. Nah, jalan kehidupan kita. Nah, inilah yang kita minta dilindungi. Perilaku kita tidak terbawa ke perilaku yang dimurkai dan zalim. Ya, baik perilaku lahiriah maupun perilaku batiniah. Perilaku batiniah lebih kepada perilaku pikiran, perilaku jiwa. Perilaku batiniah, perilaku lahiriah yaitu dia apa gerakan-gerakan kehidupan yang bisa dilihat oleh orang. Nah, karena itulah agama, ya, agama atau kita sebut keimanan, keyakinan kepada Allah. Nah, itu memperhitungkan sangat apa yang terjadi dalam pikiran kita. Apa yang terjadi di dalam jiwa kita. Ini di berkaca diri, nah kita lihat di bagian hitam. Yaitu mereka itu adalah memperoleh akhlak hina yang dimurkai Allah atau melakukan akhlak hina dalam dirinya dan mendapatkan laknat yang terbesar. Ya, karena itu kita minta, bukan ya Allah, bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan yang sesat ya Allah. Karena semua orang-orang yang berakhlak hina ini adalah penghuni neraka. Ya, orang-orang yang berakhlak hina ini orang yang menderita. Orang-orang yang hidupnya gagal masuk neraka adalah orang-orang yang berakhlak hina. Nah, karena inilah kita meminta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, mohon saya dilindungi dari akhlak yang hina. Mohon saya diselamatkan dari murka Engkau, jalan kehidupan
yang engkau murkai, jalan kehidupan yang sesat. Kita minta tuh dilindungi tuh. Nah itu maksudnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Nah sekarang Bapak Ibu kita menanamkan ke dalam jiwa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah itu pada saat membaca itu lidah kita, pikiran kita, jiwa kita sama tuh. Nah itu latihan tuh gitu tuh, disamakan. Ya. Nah itu awat itu fungsinya menyamakan antara lidah, pikiran dan jiwa. Ini khususnya seperti ini. Ya, nah karena itu kita latih di luar sholat. Nah supaya nanti pada saat sholat, nah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah udah terbawa tuh penghayatannya. Jadi karena terbawa penghayatannya, pikiran kita jadi berada di situ. Nah berada di situ karena memang terlatih. Ya terlatih. Ya Bapak Ibu ini ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini kita latih, kita tanamkan dalam jiwa. Ya. Ya, sama-sama kita istirahatkan pikiran kita, tenangkan pikiran kita. Kita akan turunkan. Kalau sekarang ini kita konsentrasi, otak tuh mendengarkan begitu, itu tegang tuh namanya. Tapi sekarang itu kita redakan, kita reda. Nah, pikirannya sudah tidak keras lagi, tidak banyak berpikir lagi, tetapi lebih tenang. Kondisi kita, badan kita, pikiran kita, semua dalam keadaan tenang. Kendorkan otot-otot tubuh kita, otot bahu, otot perut bagian bawah yang menjadi sumber tenaga dalam. Ya, kita tenangkan pikiran kita. Kalau sedang berlatih boleh merem. Ya, yang nggak boleh merem itu waktu sholat. Tapi sholat juga artinya bukan nggak boleh merem. Kalau perlu merem ya merem. Tapi sholat itu bukan untuk merem. Tapi kalau latihan, berlatih boleh merem. Lebih banyak meremnya juga boleh. Kalau namanya di luar sholat kan. Kalau di luar sholat tuh mau merem kayak mau melek kayak terserah. Tapi kalau waktu sholat, nah kalau merem kalau diperlukan. Tapi kalau nggak diperlukan nggak usah merem. Ya. Ya, tenangkan pikiran kita, tenangkan perasaan kita, hati kita. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Sebut nama Allah dalam hati kita. Allah. Tumbuhkan kesadaran kita. Tumbuhkan kesadaran kita, keinsafan kita, keyakinan kita, ya Allah. Ya Allah. Engkau tahu yang saya pikirkan, ya Allah. Engkau tahu yang saya pikirkan. Engkau tahu yang saya rasakan, ya Allah. Engkau tahu isi hati saya, ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau, ya Allah. Terus diulang-ulang.
tumbuhkan kesadaran kita, keinsafan, keyakinan bahwa Allah memahami pikiran kita, Allah memahami perasaan kita, Allah memahami isi hati kita, ya Allah. Allah, tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau, ya Allah. Allah, kita tanamkan penghayatan makna, ya Allah, Engkau menyediakan neraka sebagai azab yang pedih, ya Allah, bagi orang-orang yang mengikuti jalan setan dan berakhlak buruk. Murka Engkau akan menimpa mereka yang memilih jalan yang sesat. Lindungilah kami, ya Allah, lindungilah kami. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhi akhlak yang buruk, ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang sesat. Allah, dihayati betul. Ya Allah, Engkau menyediakan neraka sebagai azab yang pedih bagi orang yang mengikuti setan yang berakhlak buruk, ya Allah. Murka Engkau akan menimpa mereka yang memilih jalan yang sesat. Lindungilah kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhi akhlak yang buruk, ya Allah. Bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, selesai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tarik nafas. Alhamdulillah. Hembuskan, alhamdulillah. Tarik nafas, alhamdulillah. Hembuskan, alhamdulillah. Tarik nafas, alhamdulillah. Hembuskan, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.